Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sistem sorting seperti ini di React Native. Jadi di sini kita bisa sorting dari A ke Z, dari Z ke A seperti itu ya, dari semangka ke apel, lalu dari sedikit ke banyak. Jadi ada stoknya dari 4, misal 5, 7 gitu ya, ke 10, dari banyak ke sedikit seperti ini. Gimana cara buatnya kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu project baru ya. Silakan buka command prompt. Setelah itu ketikkan npx react native init. Nama projectnya misal sorting. Lalu di enter. Kita akan tunggu sampai projectnya berhasil untuk dibuat. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dibuat. Jadi kita akan pindahkan direktorinya ke sorting. Kemudian kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Nah, setelah itu kita akan buka dulu app.js-nya di sini seperti ini ya. Setelah itu kita bisa jalankan projectnya dengan cara npx react native run android. Lalu di enter. Ini akan membuka emulator, setelah itu kita jalanin projectnya ke dalamnya. Baik, di sini projectnya sudah berhasil dijalankan ya ke emulator. Berikutnya adalah kita akan terlebih dahulu pindahkan emulatornya ini ke kiri. Setelah itu saya akan hapus dulu semua yang ada di sini di app.js-nya. Pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React UseEffect. Import juga misal view dari React Native. Kemudian kita juga akan buat komponen baru seperti ini. Kita akan isikan sebuah view kosong dulu. Baik, karena view ini masih belum ada apa-apanya, kita bisa isikan di sini dulu style flag 1 agar view ini menggunakan semua tempat yang ada. Jadi yang putih semua ini adalah view-nya, bisa dibayangin. Berikutnya adalah kita akan import juga teks lalu playlist. Misal di sini kita akan isikan teks dulu latihan sorting. Lalu di teks ini kita bisa isikan style dulu. Teks align-nya itu center, kemudian font size-nya itu 18, lalu font weight-nya itu bold. Kemudian di bawah sini misal saya pengen ada menampilkan data-datanya. Jadi misal kita memiliki data apa ya? Data makanan gitu ya. Misal buah-buahan. Jadi saya akan buatin terlebih dahulu. Misal di sini kita memiliki sebuah data, kita akan tempatkan dalam sebuah state buah gitu ya. Dan set buah. Ini kita akan isikan new state, lalu kita akan isikan sebuah array, lalu ada objek di dalamnya. Di dalam sini kita bisa isikan namanya, nama buahnya ya, nama buah itu. Nama buah misal apel. Setelah apel apa ada lagi ya? Apel, jeruk, lalu pepaya, lalu tomat buah nggak ya? Lalu apa ya? Lalu melon, semangka, lalu kurma gitu misal. Kita simpan dulu. Kita akan tampilkan data buahnya ini ke dalam sebuah playlist. Nah, playlistnya kita akan isikan di sini playlist. Tampilkan datanya itu di playlist ini. Caranya adalah datanya, sumber datanya itu dari buah. Kemudian render item. Mau seperti apa sih masing-masing item itu di render? Kita akan rendernya itu isikan sebuah view, lalu teks aja gitu ya biasa. Kita akan tampilkan item.nama buahnya. Jadi masing-masing nama buah akan dirender ke dalam playlist seperti ini. Nah, kita akan isikan sedikit style ya, supaya nggak terlalu polos. Pakai margin horizontal 20, margin topnya 10, lalu margin bottomnya 10, lalu background colornya, warna backgroundnya itu warna putih. Setelah itu kita bisa isikan elevationnya 2. Nah, seperti itu, lalu padding vertikal 10. Hasilnya seperti ini, dan padding left-nya ya 10 juga. Terakhir border radius misal 8. Hasilnya seperti ini, akan bertambah cekungan sedikit di sini. Baik, kita akan latihan sorting dulu. Jadi ini kita akan kecilin dulu marginnya, terlalu besar ya tadi. Nah, seperti itu. Misal di sini saya buatin beberapa buah tombol ya. Jadi kita akan import terlebih dahulu namanya touchable opacity. Di bawah sini kita bisa isikan sebuah view, lalu isikan touchable opacity. Misal yang pertama itu adalah sort dari A ke Z. Dari A ke Z. Kemudian yang kedua itu ada sort dari Z ke A. Gitu ya. Kemudian di sini kita bisa isikan style dulu. Stylenya itu
flex direction row. Jadi dia itu akan dari kiri ke kanan seperti ini bertambahnya. Yang ada di dalam view ini. Kemudian margin horizontal 20, kita akan isikan stylenya, begitupun juga yang ini, agar ada jaraknya sedikit. Ini kita akan isikan margin vertikal 20, agar ada jaraknya di sini 20, di sini 20, seperti itu. Ini udah bisa diklik tapi belum lakuin apapun. Sekarang kita akan buat functionnya dulu. Jadi di sini kita akan buatkan function untuk sort ascending, kalau nggak salah namanya ascending. Jadi ini dari A ke Z. Di sini saya akan copy terlebih dahulu state-nya dengan cara buatin variable term namanya, lalu kita copy menggunakan spread operator buah gitu. Jadi ini bakalan di copy ke dalam term. Setelah itu di term ini kita akan sorting ya. Jadi kita bisa isikan di sini term.sort. Lalu di sini kita akan isikan sebuah ini ya, data yang ingin dibandingkan. Misal kita beri nama A dan B, misal ini A, ini B gitu ya. Lalu di sini kita bisa lakuin sebuah cek. Jadi if A dot nama buah dia itu lebih kecil dari B dot nama buah. Nah, jadi masing-masing itu dibandingkan, yang ini A dan B ini. Kemudian di sini kita akan isikan return min1 gitu. Kemudian yang else if tinggal kita balikin aja. Jadi ini kita balikin aja tandanya. Kalau dia itu lebih besar, maka ini return 0, return 1, dan selain itu return 0. Kemudian kita di sini bisa cek dulu hasilnya, console.log term. Nah, ini itu apa sih artinya? Jadi return 1, return min1, return 0. Baik, di sini saya akan jelasin tentang sort ascending ini. Jadi di sort ini ada A dan B-nya. A dan B ini bisa dibayangin seperti yang ada di apel dan jeruk ini misal. Ini A-nya, apelnya, jeruknya itu B-nya. Jadi sort ini ketika dibandingkan apel dan jeruk, yang ini misal A-nya itu apakah dia itu lebih kecil daripada B? Maka ketika lebih kecil daripada B, ditempatkan sebelum B. Nah, ditempatkan sebelum B itu adalah yang min 1 ini gitu. Jika tidak, jadi A-nya itu lebih besar daripada B. Kalau lebih besar daripada B, maka A-nya itu ditempatkan setelah B gitu. Misal di sini saya akan isikan set apple gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, maka dia itu akan dipindah seperti ini gitu. Nah, semua ini akan dibandingkan semua oleh metode sort ini gitu. Jadi kita semua ini akan dibandingkan, maka dia itu akan dicari yang mana sih urutan yang dari A ke Z gitu. Kalau misalkan aja dia itu sama, misal ada apel lagi 2 gitu ya, maka dia itu nggak akan dipindahin gitu. Itu adalah kegunaan dari else-nya di sini. Jadi kalau kita isikan di sini, kita klik sort, maka kita muncul di sini di node-nya apel, jeruk, kurma, dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa dibayangkan seperti semuanya ini dibandingkan lalu diurutkan sesuai dengan kondisi yang ada di if ini. Agar lebih jelas kita akan coba lagi untuk buat yang descending sekarang ya. Jadi sebelum itu kita akan set buah. Kita akan isikan ini jadi term. Kalau kita sort ya, maka di sini udah berubah seperti itu dari A ke Z. Nah, sekarang pertanyaannya dari Z ke A itu gimana? Ya tinggal kita balikin aja di sini. Ini jadi 1, ini jadi min 1 gitu. Jadi kita akan buat dulu function sort descending. Di sini kita tinggal copy aja yang udah kita buat tadi. Ini dari set ke A. Jadi beda yang tadi, kita tadi kan pengen yang kecil itu yang duluan. Nah, yang ini yang kecil itu yang duluan, yang di sebelah kirinya. Karena ini ada min 1-nya, jadi sebelah kirinya. Kemudian kalau yang ini, kalau A-nya lebih besar daripada B, maka di sebelah kanannya. Di sini, kita bisa ganti, apakah A itu lebih kecil daripada B? Kalau misalkan dia itu lebih kecil, kita pengen ubah ke dia itu sebelah kanannya. Jadi misal kita punya di sini, ada apel dan jeruk gitu ya, misal seperti ini. Saya punya sebuah array of object, ada apel, ada jeruk gitu ya. Dan ada semangka. Nah, ini misal dia tuh bandingin A dan B-nya ini ya. Jadi apel dan jeruk. Apakah apelnya ini dan jeruk ini mana besaran? Jadi mana duluan, yang A apa J? Jadi yang duluan itu kan yang A gitu. Kalau berdasarkan sebelumnya yang ini, maka dia itu akan ditetapin seperti ini. Kalau sekarang kita pengen ubah, kalau misalkan aja apel ini lebih kecil, A-nya lebih duluan daripada jeruk gitu ya.
kita akan pindahkan ke kanannya. Jadi algoritma ini akan jalan, dia pindahin ke sini gitu. Jadi ya terus seperti itu dibanding-bandingkan, akhirnya kita menemukan hasilnya. Kemudian di sini kalau A-nya itu lebih besar, kita pengen pindahkan ke kiri gitu. Jadi yang set itu paling besar, jadi dia itu akan dipindahin ke kirinya. Jadi di sini akan yang mana ya? Yang semangka ini sih harusnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya bener. Yang ini duluan. Seperti ini hasilnya. Kalau kita jalanin. Ini agak sedikit kompleks. Jadi Anda perlu coba-coba aja dulu ya. Nanti misal setelah nonton video ini Anda coba, returnnya ini diganti-ganti. Misal ini menjadi min 1, ini 1, dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita akan panggil on press-nya ini sort descending. Kalau kita jalanin di sini ya, set ke A, maka dia itu jadi semangka, pepaya, melon, kurma, jeruk, apel gitu. Kalau A ke set, maka dari apel ke semangka gitu. Set ke A dari semangka ke apel. Kemudian kalau misalkan aja pakai angka gimana gitu. Pakai angka ya sama aja seperti ini, cuma yang dicek itu yang angkanya. Misal kita punya sebuah properti baru di sini namanya jumlah gitu ya. Berapa ada jumlah apel stoknya gitu. Stok aja, stok misal ini 10, ini kita samain aja dulu, tapi kita akan ubah-ubah nanti. Ini 8, ini 7, ini 5, ini 4 gitu ya. Caranya sorting gimana? Misal kita buatin baru sorting berdasarkan stok. Jadi kita akan tampilkan dulu di sini stoknya seperti itu. Di sini kita kalau A ke set kan ini A-nya ini kan diurutin berdasarkan dari alfabet. Ini kebalik ya dari semangka. Sekarang kita misal pengen dari angkanya ini di sorting, mana yang paling sedikit ke paling banyak gitu ya. Jadi kita akan buatin formal baru dari sedikit ke banyak ke banyak. Ini kita akan ubah functionnya, kita akan buatin dulu. Function namanya itu adalah sort stock ascending. Ini kita copy dulu, masukkan ke dalam sini gitu. Kemudian dari sedikit ke banyak kita jadinya mirip seperti yang ascending. Kita copy aja ini, pastekan di sini. Nah gitu. Nah di sini yang dibandingkan adalah bukan nama buahnya, tetapi stoknya gitu. Di sini akan dibandingkan apakah A.stock ini lebih kecil daripada yang B. Misal yang pertama itu kalau ini lebih kecil daripada B, maka dia itu akan ditempatkan di kirinya. Kalau lebih besar daripada B, maka dia itu akan pindah ke sini gitu. Nah, kalau lebih besar seperti itu. Kalau lebih kecil ya ditempatkan di sini gitu. Kemudian di sini kita bisa coba cek ya. Kalau misalkan saja sama nggak perlu dipindah, di sini bisa kita cek. Jadi sedikit ke banyak, maka 4, 5, 7, 8, 10, 10, 10 begini. Kalau kebalikannya itu gimana? Jadi kebalikannya itu tinggal kita copy aja. Ini jadi descending, DSC. Tinggal ini ganti jadi 1. Kalau misalkan aja dia itu lebih kecil, dipindahin ke kanan. Kalau lebih besarnya dipindahin ke kiri gitu. Atau ke atasnya. Ini kita bisa panggil di sini, bisa kita buatin button baru, sort descending. Dari banyak ke sedikit. Kalau kita klik banyak ke sedikitnya, maka dari jeruk, pepaya, semangka kayak begini hasilnya. Kalau sedikit ke banyak seperti ini, kalau set ke A seperti ini, kalau A ke set seperti ini gitu. Oke, sekian tentang video bagaimana caranya untuk membuat sistem sorting di React Native. Jadi semoga video ini bisa membantu Anda. Jika Anda masih kurang paham, jadi Anda bisa tanyakan di komentar. Anda juga bisa copy-copy aja kok. Jadi Anda bisa butuh sort descending gitu ya. Anda bisa tinggal copy aja ini ke kode yang Anda sedang buat tuh. Cukup ubah yang buah ini menjadi apa yang ingin Anda sorting. Dan juga yang set buah ini. Shortcode-nya ada deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.